Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys, buat semuanya. Kita akan bertanya-tanya kepada Mas Jula, ya. Mas Jula ini garap YouTube juga ya, Bang? Ya, alhamdulillah baru mau memulai. Apa nama channelnya Bang? Biar bisa ya. Nah, nama channel saya itu Bang Ju Tutorial. Bisa Bang bisa Tutorial. Ya, benar. Bisa dibantu sasar guys. Itu membahas apa Bang YouTube-nya Bang? Tutorial kah apa ibaratnya itu gaming kah apa gimana? Kalau untuk di YouTube sendiri, saya lebih memilih konten-konten yang lebih sederhana yang saya pahami. Dan menurut saya konten yang saya pahami itu lebih mudah kita bawakan ke audiens kita, ke penonton kita. Jadi kalau kita membawakan konten-konten yang nggak kita kuasai itu, saya rasa lebih sulit. Lebih sulit kita membuat kontennya ya Bang. Iya. Di sini saya akan bertanya-tanya, Abang main blog juga ya? Kalau blog itu dari dulu. Dari tahun berapa itu Bang? Saya memulai blog itu sekitar tahun 2013 dan mulai aktif itu dari tahun 2013. 2013 awal apa akhir? Maksud saya dari 2012 mulai aktif itu di 2015. Udah berpenghasilan belum dari blog Bang? Alhamdulillah untuk penghasilan itu saya sudah mendapatkan sih, cuma nggak terlalu besar karena saya juga kurang aktif. Maksudnya kurang aktif itu saya diselingi dengan aktivitas yang lain, kerja di tempat lain. Aktivitas sekarang apa yang dikerjakan Bang? Apakah kerja perkantoran, apakah ngeblog terus, apakah main YouTube, gitu Bang? Apakah memblog kah, bikin konten kah, ataukah bekerja di instansi lain? Kalau kesibukan sekarang ini saya fokus ngeblog juga, YouTube juga. Untuk kerja lain itu sudah sempat resign ya, karena saya lebih nyaman di hobi saya. Saya akan bertanya-tanya sejak tentang blog ya Bang. Ya. Sejak kapan terjun ke dunia blog Bang? Nah, blog itu saya mulai dari tahun 2012 awal. Nah, cuma di 2012 itu saya nggak terlalu aktif sih ya. Sekali-kali lah. Terus saya juga ikut forum di media sosial, di grup Facebook. Di situ juga saya bergabung. Ya saya lebih ke ini sih, membantu teman-teman blogger yang kesulitan kan dalam membangun konten di blog. Nah, jadi saya mulai aktif lagi, mulai beneran aktif ngeblog itu di 2015. Gitu. Terinspirasi dari siapa Bang ngeblog? Yang pertama itu saya mengenal dunia internet itu sekitar di tahun 2009. Jadi saya itu melihat-lihat di browser handphone. Kalau itu kalau nggak salah Nokia masih di zaman 7 ya? N73 kan? 73. Jadi kita kayak N73 itu ya saya ya coba-coba kan buka-buka browser. Saya buka situs-situs berita, jadi saya terinspirasi dari situ. Ya, lihat-lihat konten-konten artikel, ya. Saya tertarik mengikuti. Jadi, di 2015 ini saya sudah aktif, saya menulis blog, dan alhamdulillah ya, setelah saya aktif, saya juga mempunyai komunitas sendiri, ya terutama di Kabupaten Kebayan. Ya walaupun belum besar,
komunitasnya udah ada. Itu Komunitas apa itu bang? Blogger ya? komunitas blogger. Kenapa? Jadi blogger itu sebenarnya peminatnya sedikit. Ya, karena apa? Karena blog itu ya hobi yang paling rumit karena kita harus menulis. Benar-benar. Kita harus membangun tulisan yang bagaimana ya? Ya pokoknya ribet. Kalau orang mendengar dengan menulis itu sudah kurang tertarik ya kalau di Indonesia. Jadi memang peminatnya sedikit. Lain sama di luar negeri bang? Ya kalau di luar negeri ya saya akui karena peminat pembacanya juga masih tinggi. Ya pasti yang ngeblog itu banyak di sana. Lebih banyak. Alasan abang terjun ke dunia blog itu apa? Alasan saya ya mungkin udah hobi ya. Karena hobi dari awal itu ya karena saya sering browsing jadi ya tertarik sesimpel itu. Yang dibuat di dalam blog kita apa saja sih bang? Biar teman-teman pada paham kan? Nah, jadi saya jelaskan sedikit ya. Jadi blog itu sebenarnya adalah bagian dari website. Website sendiri adalah induk dari kumpulan semua konten-konten di internet. Nah, jadi bagian dari website itu ya blog. Terus ada website pemerintahan, terus website lain-lainnya banyak sekali. Cuman kalau blog itu fokusnya lebih ke kita menulis informasi, ya bisa tutorial, bisa berita. Untuk berita itu termasuk blog juga ya Pak. Cuman dia termasuk blog berita, kategorinya blog berita. Gitu. Terus ide-ide apa saja sih yang bisa rame orang-orang baca? Kalau ide-ide itu ya Pak, yang pertama kita menyesuaikan dengan kemampuan kita. Kita condongnya kemana, terus hobinya kemana. Kalau saya sendiri itu hobinya menulis tentang keuangan, tentang aplikasi. Ya kalau untuk minat itu sebenarnya tergantung dari para blogger itu sendiri Pak, untuk minatnya. Jadi kalau ditanya mana yang paling ramai, yang paling diminati ya, saya rasa konten-konten viral yang sekarang ini itu kalau dibahas, kita terbitkan artikelnya itu ya jangan ditanya, kalau trafficnya pasti sangat banyak sekali. Jadi kalau kita cuma mengandalkan hobi sama minat, misal cuma topik keuangan, berarti kan ya segmennya cuma di itu saja, jadi nggak seluruh orang kan minat di hobi itu. Maksud saya di bidang keuangan. Jadi hanya orang-orang atau komunitas tertentu aja. Gitu. Ya, jadi yang hobi-hobi menulis itu bisa dijadikan konten artikel ya bang? Iya tentu saja Pak. Ya menulis itu ya banyak peluangnya. Jadi ya gimana ya, kalau masalah menulis itu ya hobi-hobian juga Pak. Kadang ya kita tahu sendiri kan banyak yang kurang suka kalau saya melihat di hal terutama di wilayah sini Bengkulu kan agak kurang peminatnya. Lanjut dalam membuat artikel blog ya. Itu rintangan-rintangan yang sudah abang pernah alami, rintangan-rintangan seperti apa itu? Kalau untuk rintangan itu yang pertama, kalau menurut saya yang pertama itu rintangannya itu males Pak. Males ya, males itu luar biasa sekali sebenarnya. Kalau kita nggak konsisten itu jeda, kita ketemu jeda
itu pasti aduh berat sekali mau nulis. Nah itu salah satu rintangannya. Yang kedua itu ya karena sekarang itu sudah banyak situs-situs media berita yang terkenal seperti Kompas dan Tribun dan sebagainya itu kan, jadi membuat saingan itu nggak seimbang karena mereka itu korporasi ya. Korporasi itu mestinya perusahaan besar bergabung terus membuat media menjadi lebih kuat, apalagi di mesin penelusuran seperti Google dan lain-lain. Terus lanjut, apakah blog ini bisa menghasilkan uang? Untuk blog sendiri sangat bisa sekali. Blog itu sebenarnya selain untuk hobi, itu kita bisa menghasilkan uang dari itu. Yang pertama, untuk menghasilkan uang dari blog itu yang bisa kita coba. Itu salah satunya dengan freelance. Freelance itu banyak. Jadi kan misal ada orang yang mau pesen tulis artikel. Jadi per 300 artikel biasanya dihargai dengan 25.000 kan. Oh, itu artikel itu bisa dijual juga ya? Bisa. Itu ada yang cari juga. Pokoknya Tergantung bagus artikel kita ya. Ya, pertama itu datu, yang kedua tergantung permintaan dari klien kita juga kan. Karena ya kita nggak bisa menentukan kan, yang menentukan dari pelanggan kita. Jadi kalau misalnya kita sudah selesai dari proyek kita itu, kita setorkan, terus ada revisi ya kita revisi Pak. Jadi sampai selesai. Karena garansinya itu nyampe selesai. Nah, untuk pembayaran itu bermacam-macam. Bisa melalui transfer bank, bisa secara langsung ketemu kan, atau bisa dengan Itu gimana, kita ngajukan dulu apa gimana ya? Kalau untuk freelance itu kita mendaftar di situsnya, ada situs freelance. Kalau saya biasa di projects.co.id. Terus di situs ini freelancer.com atau enggak di forum-forum Facebook itu juga ada. Oh, banyak ya? Banyak, dan banyak peminatnya juga ya? Ya, untuk di forum-forum itu ya sudah pasti ya, banyak yang tadi dan yang menawarkan jasa itu juga banyak. Contoh artikel yang bisa laku di Facebook itu artikel bisakah abang contohkan? Untuk artikel Ya. yang biasa di order Ya. Apakah berita, apakah gimana? kalau untuk yang sering di order itu macam-macam Pak. Ada yang ya, artikel berita, ada yang tutorial, pokoknya macam-macam. Nah, itu tergantung dengan jumlah karakter. Misalnya untuk 300 karakter itu ya sekian. Pokoknya semakin banyak karakter yang dipesan itu harganya semakin tinggi juga. Jadi semakin banyak pelanggan mesen dan karakternya juga banyak ya, hasilnya meningkat. Para blogger sudah itu tadi kan freelance kan Pak. Nah yang kedua itu kita memonetisasi pakai AdSense. Itu pas syarat baru masuk AdSense itu gimana ya Bang? Nah jadi saya jelaskan dulu ya Pak. Untuk di AdSense ini itu adalah platform yang memudahkan kita untuk menghasilkan uang dari blog. AdSense itu yang seperti kita tahu kan, adalah produk dari Google. Jadi untuk bermitra dengan Google AdSense untuk blog ya Pak. Untuk blog itu ya yang pertama ya artikel yang kita buat itu harus original. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Kalau kita ketahuan menjiplak karya orang lain, mengcopy paste website orang lain, pasti ditolak, sudah pasti. Terus yang kedua, biar bisa terima di AdSense itu, ya itu tema blog. Tema blog itu nggak boleh berat.
itu kalau berat ya dari pihak YouTube AdSense, dari pihak AdSense-nya pun nggak akan merespon, Pak. Maksudnya pasti nolak ya, karena yang disukai oleh Google itu ya situs website yang ringan dan mudah diakses. Terus syarat selanjutnya itu ya ada halaman navigasi. Halaman navigasi itu seperti label artikel, misalnya saya menulis tentang keuangan, ya, tentang nice keuangan itu, misalnya dibuat label itu finance, terus investasi, kan dikasih label itu kan. Terus yang selanjutnya bank misalnya. Jadi setiap artikel itu ada labelnya. Label itu wajib. Nah, terus yang termasuk dalam menu navigasi itu ada seperti halaman kontak. Kontak ini wajib. Ya. Kalau secara logika kontak ini, misal ada pengunjung kan yang ingin mengirimkan saran, mengirimkan masukannya kan, ya pasti melalui kontak kita. Ya, jadi Google mewajibkan itu di setiap blog kita itu harus mempunyai halaman kontak. Terus yang kedua itu halaman privacy pengguna itu juga wajib. Privacy itu kan menyatakan bahwa situs kita itu mempunyai peraturan sendiri. Terus yang lain-lain itu halaman disclaimer dan lain-lain, Pak. Pokoknya menu navigasi itu wajib dilengkapi agar bisa menghasilkan maksud saya agar bisa diterima menjadi mitra Google AdSense. Nah, terus itu pengajuannya berapa hari itu baru kita mendapatkan AdSense itu? Kalau pengalaman saya itu pernah membantu mendaftarkan akun perusahaan. Nah, website berita, website media berita itu ingin menjadi partner Google AdSense. Jadi waktu itu saya daftarkan. Nah, jadi domain blog itu biasanya kan .com, .net. Untuk perusahaan itu .co.id. Jadi nggak lebih dari 3 hari sudah keterima pas mendaftar. Jadi dia itu brand kayak perusahaan itu lebih diprioritaskan. Nah, kecuali kalau kayak domain lain seperti .com, .net itu biasanya nyampe 1 minggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan. Ya, karena prioritas itu tadi. Kalau perusahaan itu dia lebih diutamakan. Tapi kalau umumnya untuk dia sampai diterima itu 1 bulan lah. 1 bulan ya. Itu kalau nggak ditolak Paling lama ya. Itu saja belum tentu diterima, kadang ditolak juga. Ya, ditolak itu banyak alasannya itu. Biasanya itu low value content. Low value content itu kata Google itu konten yang berkualitas rendah. Jadi konten itu nggak bisa direkomendasikan di mesin penelusuran dan nggak bermanfaat untuk pembaca. Gitu. Abang udah menghasilkan tadi berarti AdSense-nya sudah ada berarti ya? Ini daftar berarti ya? Oh, baju. Enggak, ini saya beli sendiri. Nah, jadi kalau ditanya untuk ganti itu alhamdulillah. Lumayan ya Bang? Jadi saya mulai mengajukan AdSense. Saya sebenarnya dari 2015 itu enggak terlalu mengikuti ya tentang AdSense. Jadi saya mulai itu dari 2017. Dari 2017 itu ya saya melihat teman-teman blogger saya itu mendaftar Google AdSense kan. Dan ada juga yang udah ngasilin. Jadi saya daftar dan nggak pernah saya cek itu. Pokoknya saya mulai mendapatkan gaji itu di tahun 2021. 2021. Tahun kemarin berarti ya? Di 2021 itu alhamdulillah saya udah dapat
3 juta anjir. Normal berarti Bang? 3 juta Itu per bulan apa gimana itu? kalau untuk sistem gajinya itu biasanya sebulan sekali. Sebulan sekali ya? Itu kalau saldo kita mencukupi, karena Itu minimal berapa minimal baru bisa ditarik saldo? ambang batas penarikan itu biasanya 1,3 juta. 1,3 juta. Di bawah itu kita nggak bisa narik saldo. Nah, jadi tahapan-tahapan di Google AdSense itu ribet, Pak. Sudah diterima AdSense, biar kita bisa mentransfer saldonya ke rekening kita, itu harus menerima PIN. Nah, kalau di blog itu untuk menerima PIN itu bertahap, Pak. Pertama kita harus mengkonfirmasi identitas KTP, harus mengkonfirmasi rekening. Jadi untuk KTP sendiri itu 3 hari, Pak, kalau pengalaman saya. Terus untuk rekening bank itu perkiraannya 2 hari kalau nggak ada hambatan. Jadi 2 hari itu Google akan mencoba transfer percobaan itu sekitar Rp300 kan, saldo percobaan. Nah, jadi kalau udah masuk saldo percobaan itu ya sudah terverifikasi. Nah, terus yang lainnya itu menunggu PIN. Itu lama lagi ya? Itu lebih lama. Saya nyampe 3 bulan. 3 bulan. Itu pun sampai saya datang ke kantor pos, menanyakan sama pegawai di sana. Tanya ya belum datang. Setiap saya ke sana pokoknya belum datang. Itu dari surat cinta dari AdSense. Ya saya menyebutnya surat cinta. Iya. Karena ya ribet sekali. Lama. Terus akhirnya saya memang nggak dapat PIN, Pak. Tapi alternatifnya saya verifikasi KTP lagi, Pak. Ya saya pakai metode lain, yaitu verifikasi lewat KTP. Jadi saya scan serta dokumen pendukung lain, dan alhamdulillah kurang lebih nggak lebih dari sejam itu sudah di verifikasi akun saya, bisa mentransfer dana ke rekening. Prosesnya agak ribet juga berarti. Ya begitu. Terus mana besar penghasilan blog sama YouTube? Blog sama YouTube, kalau menurut saya, kan kalau blog itu kita menulis tulisan, terus kita terbitkan ke blog. Ya. Nah, dia itu kalau di Indonesia sendiri, itu klik AdSense-nya kalau menurut analisa saya, setelah saya riset, itu kecil sekali, Pak. Itu kliknya ya untuk padahal sekelas finance seharusnya ya CPC itu maksudnya harga klik iklan, itu seharusnya lebih besar. Ya kan, karena dia keuangan. Nah, kecuali kalau konten gado-gado, konten gado-gado atau campuran itu, kalau dia harga kliknya kecil ya wajar, karena dia campur kan. Kalau saya kan membuatnya itu satu topik saja, satu niche, jadi masih kecil. Terus faktor lainnya di blog itu dia sistemnya kalau pembaca itu melihat iklan di blog kita, itu hitungannya kecil sekali, Pak. Nggak nyampe, paling sekitar Rp300. Itu pun per sekian ribu kunjungan. Agak lumayan kalau ada yang mengeklik iklan kita itu. Walaupun pengunjung dikit tapi ada yang ngeklik, ya, agak lumayan sehari itu dapatnya. Sehari bisa dapat 10.000, 20.000-an. Sedangkan blog itu kan dari pengalaman teman ya, Pak.
Dari blog dia mulai merintis blog itu sekitar 1 tahun. Untuk di blog itu kan harus 1000 subscriber ya, sama 4.000 jam tayang. Kebetulan konten dia itu ya, penontonnya bejibun Pak, banyak sekali. Jadi penghasilan dia tuh pokoknya mengalahkan blog lah. Jadi di YouTube dia bisa nyampe 3 juta 4 jutaan sih Per bulan gitu ya. ya per bulan, bisa lebih. Ya. Ya, jadi perbandingannya sangat jauh karena apa ya, kan di Indonesia ini yang hobi menulis kan jarang, apalagi hobi membaca lebih jarang lagi. Orang Indonesia karakteristiknya lebih suka nonton video YouTube. Nonton video YouTube, ya mungkin dari faktor itu lah, YouTube lebih stabil daripada Oke, cukup sekian tentang kita belajar blog. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang belum like, silakan like. Terima kasih buat teman-teman semua. Salam sejahtera buat kita semua.